Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Netia Striana Agustin, Saya Dewi Pujawati. Saya Nisa Amelia Putri. saya Nursipana Selastia, Saya Nadia Febi Maharani. Saya Sulfi Kutraton Nada. Saya Ferial Tarifa Aldiara. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai dasar genetika pada prokariot. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video setelah ini ya. Soal Pringmati. Terima kasih. Halo guys, Hai. sekarang kita mau kuliah. Ada teman-teman kita nih. Hai guys, lagi ngapain? Lagi ngapain nih? Halo. Kita lagi belajar dasar genetika nih. Ih, aku juga mau belajar. Boleh tuh. Yuk, kita zoom yuk. Yuk, ntar malu nggak sih? Ya udah, zoom yuk. Iya, gitu ya. Kita di sini niatnya nih mau diskusi tentang genetika prokariot. BTW, kalian tahu nggak sih genetika itu apa? Nggak tahu. Tahu. Tahu ngejelasin? Oke, aku mau jelasin nih. Yang pertama dari genetika ya. Genetika itu pengertiannya studi tentang hereditas dan keragamannya. Genetika adalah unit hereditas bagian dari spesifik DNA dari polipeptida tertentu. Nah, itu di situ ada asam nukleat. Asam nukleat tuh terdiri dari DNA. DNA tuh sebagai tempat menyimpan informasi untuk sintesis tRNA. Terus tRNA itu untuk transfer RNA, menerjemahkan kodon dan membawa asam amino. Ada mRNA itu untuk messenger DNA, membawa informasi genetika dalam bentuk kodon. Satu kodon mengkode satu asam amino, dan yang terakhir itu ada rRNA untuk ribosomal RNA, mesin pembuat protein. Nah, kalian tahu nggak di prokariotik itu juga memiliki DNA. DNA itu dikopi oleh DNA polimerase. Replikasi molekul DNA dimulai pada poin tertentu atau bisa juga disebut sebagai the origin of replication, berjalan secara semi-konservatif. Sebab untai ganda DNA terbuka selama replikasi, dan setiap untai DNA sebagai matriks untuk sintetis untai komplemen. Jadi, setiap untai ganda yang baru konserves, untai yang lama, penggandaan setiap molekul DNA dimulai pada origin of replication. Dan selama proses itu berlangsung secara kontinu atau berlanjut terus. Oke, selanjutnya itu struktur RNA. Aku kurang tahu nih apa struktur RNA. Ada yang bisa jelasin nggak? Halo, ada yang bisa menjelaskan nggak? Aku kayaknya bisa deh jelasin. Oke, jelasin dong, Fah. Ini secara molekuler, struktur RNA hampir sama dengan DNA, di mana DNA dan RNA memiliki persamaan dalam hal kandungannya. Keduanya itu memiliki masing-masing satu gugus fosfat, pentosa atau ribosa, dan basa nitrogen. Bedanya terletak pada gugus ribosanya, dan pada RNA timin menjadi urasil. Di RNA itu ada 3 tipe. Yang pertama itu rRNA ribosom, berfungsi untuk membentuk ribosom dan sebagai pengatur dalam sintesis protein. Dan yang kedua, mRNA atau messenger RNA, berfungsi untuk membawa kode genetik atau kodon dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom di dalam sitoplasma sel. Dan yang ketiga, tRNA,
itu buat mentransfer RNA berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA lalu mengantarkannya ke dalam ribosom. Nah, selanjutnya kita masuk ke informasi genetik dalam bakteri. Apa aja sih informasi genetik yang ada di dalam bakteri? Yang pertama itu ada kromosom. Kromosom itu membawa sifat seperti virulence, patogenetiki, dan resistance. Selanjutnya ada yang namanya plasmid. Plasmid mengandung ekstra kromosomal genetik di sitoplasma. Nah, di jenis-jenis plasmid itu ada 5 macam. Yang pertama namanya adalah plasmid resistan. Plasmid ini mempunyai gen yang memungkinkan host untuk menjadi resisten terhadap antibiotik atau racun. Plasmid yang kedua ada yang namanya plasmid degradatif. Plasmid ini menanamkan sel inang dengan kemampuan untuk memetabolisme senyawa organik. Umumnya sulit atau tidak biasa seperti toluena dan asam salisilat. Selanjutnya ada yang namanya plasmid fertilitas. Plasmid ini terkait dalam konjugasi bakteri dan mempunyai gen yang memulai pembentukan F. pilus untuk memungkinkan konjugasi. Yang keempat ada yang namanya kolplasmid atau poligeni. Plasmid ini itu memproduksi racun yang disebut bakteriosin yang mematikan bakteri. Namun, kepemilikan plasmid ini mempunyai inang tahan terhadap racun. Dan yang terakhir, ada yang namanya tumor inducing plasmid atau T-plasmid. Plasmid ini mampu mengubah sel inang menjadi patogen. Dan di dalam informasi genetik terdapat yang namanya bakteriofag. Ini tuh virus yang menginfeksi bakteri. Selanjutnya itu mekanisme keragaman genetika. Kira-kira Syifa bisa jelasin nggak ya ini apa? Ya, jadi mekanisme keragaman genetika itu adalah perubahan materi genetik yang diwariskan secara genetis ke keturunannya. Mutasi genetik ini ada berbagai jenis. Jadi yang pertama ada mutasi penghapusan, terus mutasi inversi, mutasi penyisipan, dan mutasi duplikasi. Mutasi penghapusan itu adalah mutasi yang menyebabkan hilangnya salah satu DNA. Kemudian mutasi inversi itu menghasilkan gabungan pemotongan DNA yang terbalik. Yang ketiga, mutasi penyisipan, yaitu mutasi yang urutan basanya yang baru dan dimasukkan ke dalam molekul DNA. Yang keempat, mutasi duplikasi, itu adalah mutasi kromosom di mana sebagian kromosomnya bereplikasi menyebabkan bertambahnya gen yang sama dalam satu bagian. Nah, transfer atau perubahan material genetika itu ada transformasi genetik, transduksi, dan konjugasi. Wah, Jadi makasih ya teman-teman. Akhirnya aku tahu nih apa aja itu struktur-struktur yang menyusun eh, prokariotik dan ya hal-hal tentang itu deh pokoknya. Aku boleh nambahin nggak? Apa tuh Silvi? Nah, jadi DNA rekombinan atau rDNA merupakan suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Mungkin ada yang bisa nambahin sedikit. Oh iya, aku mau nambah ini tentang RNA atau DNA rekombinan. Jadi DNA rekombinan atau rDNA adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekomendasi dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau tidak terjadi bersama. Nah, jadi gitu aja sih yang bisa aku tambahin.
Dan DNA itu juga memiliki struktur. Strukturnya itu double helix dan 2 rantai asam nukleat. Setiap rantai mempunyai kerangka gula deoksiribosa dan fosfat residu yang disusun secara bergantian. Terdapat ada 4 basa nitrogen. Yang pertama adenin, guanin, timin, dan sitosin. Oh iya, untuk mRNA itu ditranslasikan melalui 3 kodon. Translasi mRNA itu dimulai pada start kodon AUG dan berakhir pada stop kodon yaitu UAA, UAG, dan UGA. Oh iya, Neti, aku mau nambahin kalau transfer atau perubahan material genetika itu kan tadi ada transformasi genetik, transduksi, dan konjugasi. Jadi transformasi genetik itu adalah proses introduksi gen dari satu organisme lain yang memungkinkan untuk memunculkan sifat harapan tanpa mengubah sifat lain. Misalnya pengambilan langsung DNA donor oleh DNA resipien. Kemudian yang transduksi. Transduksi itu adalah rekombinasi gen antara sel bakteri dengan menggunakan virus Vak. Virus Vak itu yang telah menginfeksi suatu bakteri pada daur maupun lisogenetik akan mengandung partikel DNA bakteri. Lalu yang konjugasi itu merupakan DNA dari konjugasi melalui kontak sel konjugasi. Dibuat dari unsur 2 genetik konjugatif plasmid dan konjugatif Willi. Konjugasi ini seringkali terjadi pada gram negatif batang, contohnya Enterobacteriaceae. Oh, jadi begitu ya. Kira-kira halo. Apakah sudah? Apa ada yang mau menambahkan lagi? Oh iya. Aku rasa udah semua sih, Net. Ya sih. Terima kasih banyak ya penjelasannya. Aku jadi paham sekarang. Iya, aku juga jadi paham. Ya, Makasih. makasih teman-teman. Udah jam segini juga, mending kita tidur. Dan terima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke. Oke, kita tutup sampai di sini nggak sih? Ya, Kayaknya Lisa juga udah capek tuh. tadi with us Iya, yang sangat berguna. Oke. Oke. Halo, selamat malam. Sampai Dadah. jumpa. Dadah. Ini. Terima kasih. Iya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.